Halo, aku Nabila Isma, Asoka Young Changemaker. Pembaharu menurut aku adalah orang yang berani melakukan sebuah perubahan, mengambil langkah untuk bermanfaat bagi banyak orang. Pembaharu artinya sebuah langkah baru, sebuah perubahan yang pastinya itu baru dan diambil untuk membuat perubahan. Tahun 2014, aku membuat sebuah aksi yang bernama aksi CDEF, yaitu C cari tahu, D dekati, E empati, dan F forum adalah sebuah metode untuk membantu teman-teman yang mendapatkan stigma buruk untuk bisa mendapatkan kesempatan juga untuk dibantu masalahnya dan juga mencari solusi atas masalahnya tersebut. Halo teman-teman semua, namaku Azam Habibullah. Aku menciptakan tuntungan ground board game. Bagiku, sebagaimana namanya, changemakers adalah orang yang punya empati dan kemampuan unik yang dengan itu semua dapat menciptakan perubahan dari satu kondisi kepada kondisi yang lebih baik. Perubahan yang saya lakukan adalah menginisiasikan tuntungan ground board game. Satu game literasi lingkungan yang mengajak anak-anak muda untuk mengentaskan sikap acuh terhadap permasalahan alam dan sosial dan berusaha untuk menjawab persoalan tersebut. Bagi saya, menjadi changemakers adalah tanggung jawab setiap orang. Karena dengan empati dan kemampuan yang saya miliki, saya merasa berperan untuk menciptakan satu perubahan bagi diri saya dan juga bagi lingkungan sekitar. Turn around, guys. Halo, nama saya Rafa Jafar, panggilannya RJ, saya 18 tahun, saya adalah Asoka Young Changemaker batch pertama dan saya pendiri E-Waste RJ. Mungkin untuk aku, Changemaker bisa didefinisikan to the smallest things, hal kecil yang kita lakukan sehari-hari. Changemaker nggak harus melakukan dan membuat suatu perubahan yang besar, yang signifikan, tapi dari hal terkecil yang bisa merubah kehidupan orang lain, itulah seorang changemaker. You don't have to do something big, gak harus melakukan sesuatu yang ekstravagan, tapi dari hal-hal terkecil pun bisa menjadi seorang changemaker. Melalui E-Waste RJ, saya menciptakan sebuah box khusus untuk sampah elektronik. Dan solusi itu adalah untuk menjawab pertanyaan yang sangat simpel. Kalau misalnya punya e-waste, kita buang kemana? Kalau misalnya kita punya sampah elektronik, kabel bekas, handphone bekas, itu dibuangnya kemana? And that's what I created, that's what I made. Tempat sampah khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang untuk membuang sampah elektronik. I feel like aku merasa bahwa we live to create change. Kita sebagai global society yang hidup bersama orang-orang lain juga harus membawa suatu perubahan. Apa sih yang bisa kita offer? Apa sih yang bisa kita lakukan? Karena that's how humans interact, that's how social life is. Gimana cara kita bisa berinteraksi satu sama lain? Gimana caranya ada masalah dan ada solusi? Disitulah peran-peran para change maker untuk mencari solusi yang bisa mengintegrasikan dan bisa membawa benefit untuk banyak orang. Halo, saya Luftan, 16 tahun dari Jember. Changemaker adalah seseorang yang luar biasa. Changemaker adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan memiliki api di dalam dirinya. Saya bilang api ini sebagai api perubahan. Api perubahan mereka dimulai dengan cerita-cerita luar biasa ketika mereka masih kecil.
didampingi orang-orang yang luar biasa juga di samping mereka maupun di belakang mereka, seperti orang tua, teman, ataupun guru. Dalam satu kalimat, Changemaker saya gambarkan sebagai superheroes with the super story. Saya bersama teman-teman saya sejak usia 10 tahun, di tahun 2016, saya menggalakkan tentang pentingnya 3R Center atau Reduce, Reuse, Recycle. Karena di Jember sendiri, banyak sekali konsumen atau produsen yang tidak bertanggung jawab atas sampah mereka sendiri. Nah, di 3R Center kita menggalakkan beberapa kegiatan, misalnya trash swap dan pembuatan eco-brick. Dan satu lagi kita ada toko pakaian barang bekas yang disumbang oleh para donatur, dan itu sudah berhasil menyumbangkan sekitar 13 juta rupiah untuk anak-anak yang putus sekolah di Kabupaten Jember. 3R Center sendiri di tahun 2021 ada di 8 sekolah di Kabupaten Jember tingkat SD dan SMP. Changemaker adalah cita-cita saya sejak kecil. Kok bisa? Saya usia 6 tahun sering banget nih baca buku namanya Why People. Saya koleksi banyak banget seri itu. Why People itu adalah sebuah buku yang base-nya biografi komik. Jadi menceritakan masa kecil para pembaharu yang luar biasa. Contohnya misalnya Anthony Gaudi ataupun Margaret Thatcher dan Albert Einstein. Menceritakan masa kecil mereka yang dipenuhi warna dan disupport banget oleh orang-orang di sekitarnya. Maka saya terkadang mikir gitu, gimana ya caranya biar saya bisa jadi changemaker kayak mereka. Nah, kemudian buku dan pengalaman saya lah yang membangun cerita saya untuk 3R Center. Perkenalkan, nama aku Alvin Wardana, founder dari Literasi Anak Benua dari Kalimantan Selatan. Bagiku, changemaker atau pembaru adalah seseorang yang ingin mengambil langkah dalam menciptakan lebih banyak ruang perubahan bagi dirinya sendiri dan bagi lingkungan di sekitarnya. Waktu itu aku bersama 5 temanku yang kita nggak punya apa-apa, kita try to starting a new thing. Kita membangun NGO bernama Literasi Anak Benua. Kita selama perjalanan 5 tahun terakhir, kita coba membentuk kurikulum khusus yang beradaptasi terhadap kemampuan masyarakat adat. Kita juga membangun perpustakaan, kita juga memberdayakan anak muda untuk meraih mimpi mereka. Akhirnya dengan gerakan Literasi Anak Benua ini, kita telah berdampak di 17 desa, kita telah membangun 16 perpustakaan, kita telah memberikan dampak kepada 1.800 anak, kita telah menurunkan iliterasi atau kebutaan hurupan hingga 30%, kita telah menurunkan angka putus sekolah hingga 45%. Dan kita telah membantu lebih dari 8 komunitas untuk menciptakan proyek sosial mereka lebih sustain atau berkelanjutan dengan sistem lokalisme. Aku cuma percaya bahwa changemaker atau seorang pembaharu itu adalah seseorang yang bisa membawa titik baru atau titik perubahan bagi banyak orang. Dan aku percaya kalau bukan aku, siapa lagi yang bakal terlibat gitu. Ketika aku bangun Literasi Anak Benua, nggak ada anak muda yang ingin terlibat khususnya dalam konteks kasus-kasus ataupun kondisi-kondisi seperti ini. Dan kalau bukan aku, siapa lagi gitu. Dengan semangat anak muda yang aku miliki sekarang, ya aku cuman hidup live at the moment gitu. Dan ini adalah satu wadah bagaimana aku untuk menciptakan lebih banyak orang. Halo, saya Irfan Amali, saya co-founder dan Executive Director Peace Generation Indonesia. Arti changemaker buat saya adalah seseorang yang mengambil alih tanggung jawab yang mungkin orang lain tidak melihat itu sebagai masalah. Changemaker itu mungkin satu nafas atau satu semangat dengan entrepreneur. Entrepreneur itu dari kata entrepreneur, katanya dari bahasa Prancis yang artinya mengambil alih masalah. Misalnya di sekolah kita lihat bullying, banyak orang yang tidak peduli. Tetapi seorang changemaker itu langsung punya sensitivitas terhadap masalah itu dan mengambil alih tugas tersebut, dan dia menganalisis masalah tersebut dan bekerja untuk mencari solusinya.
dan dia melakukan itu bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk orang lain. Itulah change maker buat saya, itu adalah seorang yang sensitif melihat masalah dan kreatif dalam memberikan solusi. Perubahan yang sudah saya lakukan bersama rekan-rekan di Peace Generation Indonesia, 15 tahun kami mengajarkan pendidikan perdamaian kepada anak muda, kepada anak-anak, melalui para pendidik, guru baik di sekolah maupun di komunitas. Kami melihat bahwa di Indonesia masih memiliki tantangan masalah kekerasan di sekolah. Kemudian beberapa tahun terakhir ini ada isu intoleransi, radikalisme, bahkan sampai ekstremisme kekerasan. Nah, Peace Generation hadir dengan sebuah solusi, yaitu media pembelajaran untuk mengajarkan perdamaian pada anak-anak dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Kami menggunakan berbagai media kreatif seperti games, board games, online games, kemudian digital media untuk memberikan alat-alat pembelajaran agar anak-anak muda bisa belajar tentang perdamaian dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Saya menjadi change maker pertama karena punya cerita pribadi waktu kecil melihat Indonesia yang begitu indah, pertemanan yang begitu beragam, tetapi kemudian ketika beranjak dewasa mengalami di Indonesia krisis, kemudian terjadi kekerasan, kemudian konflik, dan itu memanggil saya untuk melakukan sesuatu karena ingin anak-anak Indonesia mengalami apa yang saya alami waktu kecil, yaitu masa-masa yang damai. Nah, oleh karena itu saya bekerja dengan rekan saya Eric Lincoln dan bekerja dengan para agent of peace di seluruh Indonesia untuk mengembalikan budaya damai, kemudian tradisi damai, kemudian mindset yang damai dan praktik-praktik yang damai di lingkungan kita, dari rumah, sekolah, dan digital space, agar Indonesia ini menjadi damai. Halo, namaku Amanis Magnifizia Cesarigans, biasa dipanggil Rere, usia 17 tahun, dari Kota Magelang, Jawa Tengah. Aku adalah founder sebuah rumah baca yang bernama Rumah Baca Megans di Kota Magelang. Changemaker atau seorang pembaharu itu bagiku adalah seorang dengan kemampuan untuk menciptakan sebuah solusi atas permasalahan dengan seni sebagai salah satu prosesnya. Jadi di Rumah Baca Megans yang telah saya dirikan itu, kegiatannya tidak hanya membaca dan menulis saja, tetapi saya kembangkan menjadi kegiatan multiliterasi. Multiliterasi adalah kegiatan di luar ruangan, bagaimana kita mengeksplor lingkungan di sekitar, bagaimana kita mencari dan mengembangkan potensi di setiap anak yang bernafaskan literasi. Bagi saya, dan saya selalu percaya kalau setiap orang adalah seorang pembaharu, everyone a changemaker. Jadi tidak ada pilihan ataupun alasan seseorang untuk menolak untuk menjadi seorang pembaharu, karena dunia kita selalu berubah. Jadi perubahan selalu ada dan selalu terjadi, dan setiap orang, setiap elemen, setiap oknum dalam sebuah kehidupan, dalam sebuah ekosistem, kita adalah seorang pembaharu. Hai, kenalin, aku Itrin, 17 tahun, dari Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Menurutku, changemaker itu ketika kita bisa melihat suatu masalah, entah itu di dalam diri sendiri, di lingkungan, dari lingkungan yang kecil lah, lingkungan keluarga, pertemanan, ataupun lingkungan tempat tinggal. Nah, di situ ketika kita melihat masalah itu, kita melakukan telaah terhadap masalah, kenapa sih masalah ini bisa terjadi, dan
kita bukan cuma hanya melihat, kita bukan cuma melihat aja masalahnya, tapi kita bisa berpikir gitu, ini solusinya apa ya, apa yang harus kita buat supaya masalah ini nggak jadi masalah lagi, bisa teratasi masalahnya gitu. Perubahan yang sudah aku lakukan itu waktu tahun 2019, aku membuat suatu komunitas namanya Komunitas Pitagoras. Nah, Komunitas Pitagoras ini bisa terbentuk karena adanya keresahan dari dalam diriku terhadap banyaknya pergaulan-pergaulan bebas ya di tempatku, di daerahku. Waktu itu aku masih SMP dan aku lihat pertama kali aku masuk SMP waktu tahun 2017 itu, kayak beberapa bulan setelah masuk SMP itu banyak sekali anak-anak sekolah kayak mereka tuh buat circle-circle gitu, tergantung tempat tinggal. Nah, circle ada nih, circle yang tempat tinggalnya di tempat B, terus di tempat A. Nah, itu kalau salah satu dari anggota circle-nya itu ada bertikai dengan anggota circle yang lain gitu, istilahnya geng ya. Nah, ini pulang sekolah itu mereka pasti di depan gerbang sekolah itu ya udah bertikai seperti tawuran, ada yang pegang batu, ada yang pegang kayu, dan itu bergerombolan gitu loh gitu. Nah, jadi aku di situ tuh buat trauma tersendiri sih di aku, kenapa anak muda tuh punya circle tapi nggak ada sesuatu yang baik gitu yang dibuatnya, cuman bertikai terus berkelahi gitu aja. Terus waktu tahun 2019 juga itu dari 2018 sih aku melihat kayak banyak banget gitu kayak anggota geng-geng, bisa dibilang geng-geng bebas sih, kayak kelompok-kelompok bebas, circle-circle lah bisa dibilang. Nah, itu ada teman-temanku juga yang join ke dalam circle-circle itu. Nah, kerjanya itu cuman berkumpul gitu aja. Nanti kalau ada yang berkelahi dari circle A sama circle B itu mereka kayak bertikai gitu. Nah, itu terus aku dari dalam diriku sebenarnya aku pengen aku juga tergabung dalam circle-circle itu, tapi menurutku itu enggak banget gitu, enggak aku banget untuk tergabung dalam circle itu. Akhirnya aku cerita ke temanku, aku pengen deh punya tempat untuk kita bisa punya circle juga gitu, bisa berkumpul. Nah, akhirnya temanku bilang, kenapa nggak kamu buat aja gitu, kamu inisiasi aja. Nah, akhirnya aku bersama 4 orang temanku, kami membuat Komunitas Pitagoras di mana anak-anak bisa berkumpul. Anak muda kan pengennya punya teman ya, berkumpul, bisa dibilang geng gitulah. Kami punya geng, bisa berkumpul, bisa bercerita, tapi ada sesuatu yang baik gitu yang kita lakukan, dan itu berdampak, membawa dampak baik bagi lingkungan lah gitu. Dan kuliah di tempatku itu masalahnya pendidikan ya, yang paling penting itu pendidikan, karena akses untuk bukan nggak bersekolah sih, tapi akses untuk alat-alat sekolahnya itu masih sulit karena di sana itu masih kecamatan, masih kota kecamatan. Akhirnya komunitasku menginisiasi kayak kami menggalang donasi alat-alat tulis, alat-alat sekolah itu peralatan sekolah. Kemudian kami pergi berdonasi lagi di kampung-kampung yang terdekat sama tempat tinggal kami. Alat-alat tulis itu kami pergi berdonasi ke kampung sana gitu. Alasanku pengen jadi changemaker sih karena aku nggak berekspekt kalau istilahnya changemaker ya kalau waktu aku buat komunitas. Tapi makin kesini aku jadi mengerti kalau seseorang yang udah membuat ide, udah bisa mengatasi masalah itu namanya changemaker. Nah, kenapa aku mau jadi changemaker itu karena emang dari dulu sih aku pengennya ngikut aku pengen tergabung dalam komunitas-komunitas gitu. Tapi di tempatku nggak ada tempat komunitas yang memfasilitasi gitu. Akhirnya aku membuat lah supaya di tempatku ada gitu, kayak di tempat lain lah, keren-keren gitu maksudku. Di tempat lain supaya anak-anak muda itu bisa berkumpul dan bisa berkolaborasi lah, kumpul idenya terus bisa memecahkan satu masalah gitu. Lengkapnya Hilyatul Aulia Syahrul, saya dari Bulukumba, Sulawesi Selatan.
sekarang saya kuliah di Depok. Kemudian dulu tuh saya pernah punya proyek namanya Mari Mengenal Dunia. Bagi saya sendiri ini sangat personal, tapi intinya adalah changemaker itu adalah orang-orang yang mau belajar gitu. Jadi tidak hanya dari namanya saja itu kita tahu changemaker gitu, tapi inti dari pembaruan adalah orang-orang yang mau belajar satu sama lain. Perubahan itu pasti berhubungan dengan proyek saya, dimana proyek saya itu namanya Mari Mengenal Dunia gitu. Dimana saya ketika tujuan dari proyek saya sebenarnya ingin mengajak anak-anak untuk bermimpi gitu. Jadi di tempat saya tuh kayak benar-benar hidupnya tuh kayak teratur gitu loh. Jadi kayak lulus sekolah, misalnya anak-anak cowoknya mungkin dikasih kesempatan buat kuliah gitu, biar supaya anak-anak cowoknya tuh bisa mendapat kerjaan yang bagus, terus menafkahi keluarga gitu. Itu biasanya, tapi ada juga yang anak cowok habis lulus sekolah langsung kerja gitu. Nah, dan terutama ini yang paling teratur hidupnya tuh, atau ya terarah hidupnya dalam masalah di desa saya itu anak-anak perempuan gitu. Pokoknya ya selesai sekolah dinikahkan, atau bahkan yang masih sekolah nikah gitu dalam masalah ekonomi keluarga, atau bahkan waktu saya tuh ada juga masalah pergaulan bebas gitu, dimana anak-anaknya tuh ya udah gitu kayak menjalani hidup, soalnya mereka ujung-ujungnya juga bakal di dapur gitu. Nah, saya tuh penasaran gitu, kayak masa iya anak-anak ini atau teman-teman saya tuh nggak punya mimpi gitu, masa mentang-mentang ada peran sosial yang sudah ditetapkan dalam masyarakat, apa saklek gitu loh kita akan menjalani peran itu. Pasti saya yakin sama seperti saya, teman-teman saya ini pasti juga punya mimpi. Dan ternyata emang iya, ketika saya tanya ke teman-teman saya, kamu tuh sebenarnya mau apa sih gitu, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau polisi, tapi mereka balik lagi tuh kayak ya udahlah, gimana pun juga pada akhirnya kita bakalan di dapur juga gitu. Kita juga kalau misalnya jadi polisi, habis itu nikah kita juga bakalan masak, jadi ya buat apa gitu, buang-buang orang tua kita buat sesuatu yang ujung-ujungnya akan kita tinggalkan gitu, yang mana pada akhirnya kita bakalan kerja di dapur. Jadi itu yang saya lakukan, mengajak mereka mempunyai mimpi, nggak hanya sebenarnya lebih tepatnya punya tujuan hidup loh, mereka mau apa sebenarnya. Kalaupun emang mau jadi ibu rumah tangga, tapi nggak cuman kayak masalah dapur, ngurusin dapur gitu, tapi menjadi ibu rumah tangga yang cerdas gitu. Jadi kemudian saya memperkenalkan, mengajak teman-teman saya bermimpi dengan mengenalkan dunia gitu, bahwa dunia ini luas, banyak pilihan hidup yang bisa mereka ambil gitu, melalui buku. Jadi saya melakukan itu taman baca sebenarnya yang saya lakukan. Nggak tahu kenapa sebenarnya, kalau diri saya senang aja gitu. Saya senang aja ketika ada orang yang bilang terima kasih ke saya. Membuat saya tuh merasa berguna gitu, kayak ketika ada orang bilang terima kasih ke saya, karena gitu setelah kalau dipikir-pikir juga tuh kayak kita hidup, lahir gitu, lahir, sekolah, kerja, nikah, habis itu mati. Nah, habis itu mati kita ninggalin dunia gitu, kayak ya apa sih sebenarnya kita hidup, apa gitu-gitu aja gitu. Akhirnya saya ingat sekali ada orang jangan lupa bersenang-senang gitu. Nah, akhirnya saya mikir apa yang membuat saya senang, dan ternyata setelah saya renungkan yang membuat senang itu adalah ketika ada orang-orang yang bilang terima kasih kepada saya. Jadi kayak nggak tahu kenapa, tapi saya senang melakukan. Akhirnya aku lulus.
Ini saatnya kamu menjadi Ashoka Young Changemaker.